Selamat pagi. Jujur, ada satu kata yang terus terngiang di ingatan gue setelah kemarin ketemu Om Dendi. Katanya semua karya punya tingkatan emosional dengan pembuatnya. Hari ini gue akan temui seorang teman yang juga menjadi saksi sebuah karya yang lahir dari rasa penasaran. Dari hal-hal yang semula mustahil dilakukan dan menjadi sebuah inovasi yang besar. Lu apa kabar? Sehat-sehat, lu gimana? Baik, alhamdulillah. Yusuf Zulkibri, gue panggil dia Ucup. Sejak tahun 2015 dia menjadi seorang kreatif director di Matoa. Iya, salah satu koleksi jam tangan yang gue punya. Unik dan gue ngerasa ini deep banget sih. Semoga Ucup mau cerita banyak tentang Matoa hari ini. Cup, Gimana, akhirnya Den? ketemu lagi nih, udah lama banget ya. Iya, wah gila, lu kemana aja sih? Iya. Oh, Oh, iya, iya. makasih ya. Sip, thank you. Diminum, Der? Matoa, siapa sangka limbah kayu bisa menjadi sebuah mahakarya seni yang luar biasa. Penggerak waktu yang tak luput dari indahnya seni ukir manusia. Terlahir pada tahun 2011, Matoa memulai perjalanannya dari sebuah cuitan di Twitter yang menggerakkan Lucky Dana Arya, founder dari Matoa Indonesia, untuk mengambil kesempatan di antara hal-hal yang mustahil. Itu kenapa sih, Cup? Matoa itu bikin jam tangan dari kayu. Jadi waktu itu foundernya, Pak Lucky Dana Arya, dia lihat tweetnya Pak Dinopati Jalal yang dia bilang, gue beli jam tangan kayu nih di Miami gitu. Masa di Indonesia nggak ada sih yang bisa bikin ginian gitu kan. Akhirnya dari situ beliau kayak, wah bener juga ya, gue cobain deh. Gitu. Yang memang pas proses risetnya tuh kan pasti cerita ke teman atau minta bantuan teman gitu, yang banyak lingkungannya yang bilang, lu orang gila ya bikin jam tangan dari kayu, jatuh juga patah gitu. Iya. Banyak lah pantangannya gitu. Secara mental maupun secara fisiknya ya. Nah akhirnya karena nggak menyerah, jadi riset selama 1 tahun yang dimana itu buang-buang uang gitu ya. Akhirnya jadi di 2011. Nah coba di launchingin pas di 2011. Iya, begitu katanya. Matoa memang terlahir dari hal-hal yang mustahil di tangan sekelompok orang yang kreatif. Namun akhirnya menjadi peluang dan menghasilkan sebuah inovasi. Semua proses produksi Matoa dilakukan secara manual agar proses quality control dapat terjaga dengan baik. Sehingga secara kuantiti, Matoa hanya memproduksi 1000 jam per bulan. Bukan tidak ingin meningkatkan kuantiti produksi, Matoa pernah ditawari salah satu produsen jam tangan dari Cina yang bisa memproduksi 1000 jam tangan hanya dalam waktu sehari saja dengan kualitas yang sama persis. Namun, Matoa menolak itu. Karena lagi-lagi Matoa sangat menghargai setiap proses yang dilakukan para pengrajinnya. Kalau misalnya Pak Lucky pemikirannya tidak kekeluargaan, pasti diambil. Pastilah. Kalau hanya duniawi ya, Iya. udah gua ambil aja deh. Pengrajin gua biarin nganggur gitu. Iya. Nah, tapi pada saat itu ya gue belajar sih bahwa kita besar itu bukan karena si orang pabrik Cina itu. Sampai sekarang tuh kita besar karena teman-teman pengrajin semua mau bantu gitu. Karena kan maksudnya mau bantu itu bukan gue bantuin deh, gue nggak usah digaji, bukan. Mau bantu itu mereka mau belajar dan mau bisa gitu. Kan kebayang nggak sih misalnya walaupun lu udah dibayar tapi lu nggak mau mah, kerjanya juga mas-masan ya. Tapi mereka tuh kayak, ayo Pak kita gedein nih jam tangan kayu gitu. Karena memang untuk menjadi pionir harus ada unsur seperti itunya sih menurut gua. Lu nggak bisa bisnis main banget untuk menjadi seorang pionir gitu. Oh iya, bicara orang-orang yang terlibat dalam pembuatan mahakarya ini,
Nggak cuma Lucky dan Ucup, 40 pengrajin di sini menjadi tombak kekuatan dari setiap pergerakan detik jarum jam Matoa. Ya, Matoa ingin mengangkat perekonomian para pengrajin yang berasal dari sebuah desa di Ciwidey agar terus produktif dan bersama menghasilkan banyak karya. Jadi kalau misalnya di sektor pengrajin sih memang yang kita rasakan adalah lebih nyaman seperti itu, pakai yang sistem kekeluargaan. Kenapa? Karena pengrajin ini kan tipe kerjanya itu yang maksudnya tempatnya di situ terus dan dia itu harus fokus. Kalau bisa stresnya dikit banget gitu, tingkat stresnya itu dikit banget. Nah, menghindari clash karena stres itu bisa disebabkan oleh clash gitu ya. Jadi kita berusaha gimana caranya biar pengrajin gua nggak stres gitu. Jadi ya udah, lu punya orang yang udah familiar nggak sama lu gitu, atau lu familiar sama dia. Jadi sehingga si lingkungan kerja itu akan lebih nyaman sih, kayak gitu. Biar kita aja lah ekstra deh gitu, seenggaknya lu jangan stres gitu. Lu sampai sebegitunya ya? Iya memang, karena kalau sebutannya artisan ya, pengrajin kita, kan beda tangan beda rasa. Lu suka dengar peribahasa itu nggak sih? Iya. Kalau misalnya kita pabrikan sih, ya mungkin itu tidak menjadi masalah ya, diproduksi oleh mesin langsung. Cuma kan ini mengkol sedikit juga rusak gitu, jelek gitu. Iya. Akhirnya reject barangnya. Jadi kita bikin gimana caranya biar mereka kerja senyaman mungkin. Makanya lu terapin sistem kekeluargaan di situ. Iya. Salut gue sama semua hal yang terjadi di keluarga Matoa. Menjadi keluarga adalah kekuatan orang-orang yang ada di sini untuk terus mengembangkan diri menjadi Matoa yang semakin kreatif. Bicara kreatif, gue selalu kagum sama campaign-campaign yang mereka buat untuk Matoa. Salah satu contohnya campaign pada produk Singo. Matoa menyatukan cerita klinik kerajaan Jawa dengan sejarahnya. Cerita tersebut dirancang dan diaplikasikan pada produk sedemikian rupa. Matoa ingin membuktikan bahwa cerita klinik masih menarik untuk dikonsumsi kaum milenial. Iya, semua konten yang dibuat Matoa menjadi alat utama yang menarik konsumen secara emosional agar mereka semakin dekat dan mengenal Matoa. Oh iya Cup, kalau nggak salah ya gue jadi keingetan nih. Dulu tuh pernah ada campaign yang Rambo, ya nggak sih? Oh iya. Ya, yang itu sempet kayak, wah hampir semua orang tuh ngomongin gitu. Itu gimana sih Cup maksudnya? Itu tuh sebenarnya sebuah terobosan juga buat kita sih. Nah, buat terobosan tuh karena setiap konten Matoa tuh kan waktu sebelum Rambo tuh harus keren, harus serius gitu ya, cool gitu. Akhirnya kita mikir gimana kalau misalnya di tahap ini, itu waktu itu lagi sale nih, kita bikin sebuah konsep yang udahlah kita bikin yang lucu aja gimana, yang lebih ke komedi gitu ya. Akhirnya kita kepikiran tuh pada saat itu lebih ke gimana caranya bikin sebuah konsep yang komedi tapi komersil gitu. Yang komedi tapi komersil. Komedi dan komersil pada saat itu karena lagi sale kan, jadi komersilnya itu harus kencang gitu. Sampai lucunya waktu itu talentnya Goofy ya. Jadi pas dia udah beres nih kampanyenya, terus dia main ke salah satu kafe gitulah yang terkenal. Terus kata barisannya, "Mas, Rambo ya?" "Makasih ya Mas," katanya. "Saya beli," katanya. Gara-gara Mas ada sale gitu ya. Iya. Ya, gue juga tahu sih, pasti konsumennya itu adalah gimmick gitu ya. Cuman gimana caranya gimmick kita itu fresh aja sih. Iya, semua konten yang dibuat Matoa menjadi alat utama menarik konsumen secara emosional agar mereka semakin dekat dan mengenal Matoa. Sepertinya Goofy berhasil menjadi sosok yang ikonik sekaligus jadi pahlawan bagi para pecinta Matoa. Dia berhasil meretas website Matoa dan memberikan diskon untuk semua orang. Ternyata cerita unik dalam campaign bisa jadi value yang berbobot dalam sebuah konten video. Segokil itu emang kreativitas anak-anak muda ini. Bermodalkan ide yang out of the box, mereka sukses membuat konten yang diingat oleh banyak orang. Nah, karena kita lagi di ruangan marketing nih, gue juga sekalian pengen nanya kalau untuk scale up dari brand Matoanya sendiri itu bakal kayak gimana? Sebenarnya sih kita pasti tetap ada scale up ya nantinya, masuk ke kalender 10 tahun gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang pengen
kita capai juga, contohnya penambahan varian Oke. yang lebih banyak lagi gitu ya, biar konsumen banyak pilihannya. Terus dari development produk juga termasuk scale up gitu. Di tahun 2018, salah satu produk Matoa seri Y Canvas mendapatkan gelar nominasi pada jenjang Good Design Award yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan, berhasil menyingkirkan ratusan kompetitor dan bersaing dengan brand besar. Gue di Matoa tuh ngerasa bukan kerja, tapi belajar. Jadi gue dididik gitu. Gue dididik bahwa kita itu harus terus punya prinsip raise the bar. Misalnya di industri kreatif lokal nih, barnya segini, nah, Cup tugas lu untuk naikin gitu. Maksudnya naikin itu bukan untuk Matoa doang ya. Lu naikin dong kualitas lokal industri itu seperti apa. Otomatis kan kalau ada orang digituin rasanya tuh, anjir gue punya peran nih gitu. Gue punya peran nih gitu. Sebenarnya sih kalau hanya kita foto produk dan looks juga, kalau bisa dibilang cukup. Cuma kita pengen raise the bar tadi ya. Tapi itu menjadi investasi sih buat brand. Iya, mulai sekarang sudah saatnya Indonesia berbangga hati dengan lahirnya brand lokal bernama Matoa. Thank you banget ya Cup, udah ngeluangin waktunya buat gua. Oh sama-sama, thank you udah mau main sini. Iya, dan semoga lo dan Matoa tentunya bisa menginspirasi untuk orang-orang yang kayak gue yang baru mau memulai bisnis. Oh ya, semoga bisnis lu juga sih biar bisa sukses. Amin. Dan tetap pada jalurnya ya. Amin. Oke, Thank you banget, Cuk. Thank you ya udah Ya. main sini ya. Sampai ketemu lagi Cup. Siap, hati-hati di jalan. Yuk. Matoa ngasih banyak banget insight baru buat gue. Untuk memulai bisnis, gue harus peka mencari celah dan lakukan apa yang orang lain belum lakukan. Gue harus bisa mencari perspektif baru dari banyak hal, kata Ucup. Siapa sangka dari setiap ide konten brilian Matoa, terdapat sosok humble yang tak berat hati untuk berbagi. There are no rules to creativity, katanya. Itu yang membuat Ucup ini selalu melakukan dobrakan baru dalam berkarya. Hari ini rasanya gue gregetan. Karya apa yang nantinya bisa gue banggakan? Karya apa yang nantinya ditunggu-tunggu banyak orang? Gue akan terus melakukan perjalanan untuk bertemu banyak orang hebat kayak lo.